sahabat Tentara Sabda. Apalagi hari ini Sabtu 3 Februari 2024. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Mereka itu bagaikan domba-domba yang tak bergembala. Sahabat Tentara Sabda yang terkasih, kadang-kadang kita mendengar dan bahkan mungkin kita sendiri merasakan di tengah-tengah keramaian hiruk-pikuk dunia, kita merasa kesepian. Pertanyaannya adalah, kenapa kita merasa kesepian? Padahal ramai, bahkan di rumah banyak orang, tempat bekerja juga banyak orang, ketika kita keluar juga orang-orang ramai. Tetapi kenapa kita merasa kesepian? Kadang kesepian itu sangat mendalam. Yang kita sebut secara rohani itu desolasi atau hampa, kehampaan jiwa, kehampaan rohani. Oleh karena itu, kehampaan itu memerlukan penyembuhan, memerlukan kekuatan, energi, supaya kita bangkit kembali, kita bersemangat, dan kita dimampukan untuk melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai orang beriman, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga gereja. Renungan hari ini juga mengajak kita mengikuti Yesus, cara mengikuti Yesus. Tadi dikatakan dalam Injil hari ini, Yesus itu berkeliling, keluar masuk kota, desa. Satu, itu cara hidup Yesus. Yang kedua adalah setelah melakukan pekerjaannya, Yesus selalu mencari tempat yang sunyi. Maka Yesus berdoa di sana. Untuk apa Yesus berdoa? Untuk bersyukur. Bersyukur pekerjaannya, karyanya itu sudah selesai. Dan mengharapkan bahwa diberi kepercayaan lagi oleh Allah, supaya dapat melakukan karya-karya lagi, mempersembahkan kekurangan dan kelebihan dalam karya-karya itu. Yesus mencari tempat yang sunyi untuk keperluan itu. Di samping itu juga Yesus menimba kekuatan yang baru, supaya dimampukan untuk melakukan karya-karya selanjutnya. Sahabat dan Sabda yang terkasih, demikian juga dengan kita. Kita ini tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita memang mempunyai waktu 24 jam. Tapi rata-rata waktu yang bisa kita gunakan antara 8 sampai 10 jam. Setelah lewat dari 10 jam, maka kita akan lelah. Pekerjaan kita tidak akan fokus lagi, pekerjaan kita juga tidak akan sempurna. Maka ada undang-undang tenaga kerja, bahwa jam kerja itu 8 jam, lalu ditambah dengan lembur, dan lembur itu juga kadang-kadang dibatasi. Sahabat dan Sabda yang terkasih, maka itulah sebagai tanda bahwa tubuh kita ini lemah. Maka mesti kita mencari kekuatan supaya kita kuat, supaya kita ini tangguh, baik secara jasmani maupun secara rohani. Salah satunya adalah kita hanya mengandalkan kekuatan dari Allah sebagai sang sumber kehidupan. Sakramen-sakramen yang kita rayakan, yang kita sambut, itulah kekuatan kita. Doa-doa kita yang benar, doa-doa kita yang bersahaja, doa-doa kita yang khusyuk, itulah juga santapan rohani, sehingga kita mendapatkan kekuatan. Sakramen tobat juga menguatkan kita. Ketika kita sudah mengungkapkan dosa-dosa kita, ya dengan emosi atau apa, kita akan menjadi plong. Kalau kita plong, sudah menerima absolusi dalam sakramen tobat, kita kembali dipulihkan, kita dikuatkan kembali. Cara hidup yang ketiga yang Yesus ungkapkan adalah selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka tadi ketika melihat banyak orang, ya,
ya, banyak orang. Mereka itu tidak tahu harus berbuat apa. Maka harus ada yang memimpin. Yesus mengatakan mereka itu seperti domba yang tak bergembala. Maka diperlukan gembala, diperlukan pemimpin. Ya. Dalam hierarki sudah jelas pemimpin, ya. Dan juga dalam hierarki sudah jelas ada polese-polese yang diberikan. Sampai di tingkat paroki yang namanya karya pastoral. Dalam karya pastoral itu juga ada yang namanya kebijakan pastoral. Nah, kebijakan pastoral itu kadang-kadang sulit dimengerti. Karena misalnya seorang pastor atau seorang romo menerapkan sesuatu pada kelompok tertentu, pada orang tertentu. Ya, tentu punya maksud. Bukan pilih kasih, bukan karena kedekatan, atau karena sesuatu yang diharapkan, tetapi lagi-lagi karena belas kasih pastoral. Ya, sebagai contoh misalnya, ada seorang yang sudah sepuh misalnya, rumahnya jauh, tidak punya kendaraan, mau ke gereja tidak ada yang mengantar. Maka kebijakan pastoral yang dilakukan adalah meminta supaya prodiakon mengirim komuni. Tentu ini dalam situasi khusus, ya, tidak bisa pergi ke gereja, tidak ada yang mengantar, tidak punya kendaraan, jauh, nah mengantar karena sudah sepuh tadi, ya.